Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Ali Izati dari Universitas UIN Suskariau, Prodi Akuntansi, kelas B semester 4. Keberadaan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak. Ketika kita membahas mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak, berarti di sini ada dua perusahaan yang sama-sama saling beroperasi. Jadi ada perusahaan induk yang beroperasi dengan kegiatannya dan juga ada perusahaan anak yang beroperasi dengan kegiatan operasionalnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kedua perusahaan itu nantinya akan terlibat dalam transaksi. Misalnya transaksi jual beli, persediaan, kemudian jual beli, dan juga transaksi terkait pemberian pinjaman. Akan tetapi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas transaksi antar entitas, baik itu entitas induk maupun entitas anak terkait dengan persediaan. Jika entitas induk memiliki kepemilikan sahamnya lebih dari 50%, maka entitas induk sudah wajib menyusun terkait laporan konsolidasian, padahal kita tahu entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal yang merupakan satu kesatuan, sehingga transaksi akun-akun timbal balik antara entitas induk dan entitas anak nantinya harus kita eliminasi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengeliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan juga entitas anak. Nah, di sini ada jenis-jenis transaksi yang terjadi antar entitas. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang terdapat pada slide. Di sini ada entitas induk dan entitas anak, di mana entitas induk dalam hal ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu entitas anak A dan entitas anak B. Transaksi-transaksi yang mungkin terjadi terkait dengan konsolidasi bisa kita lihat pada slide yang namanya transaksi hulu atau lebih dikenal dengan istilah downstream. Jadi yang dimaksud dengan istilah transaksi hulu adalah transaksi dan entitas induk ke entitas anak. Contohnya, misalkan entitas induk memberikan pinjaman modal atau pinjaman dana kepada entitas anak, maka transaksi pinjaman termasuk ke dalam transaksi hulu. Kemudian ada juga yang namanya transaksi hilir atau upstream. Jadi transaksi hilir adalah transaksi yang terjadi pada entitas anak ke entitas induk. Kemudian ada juga yang namanya transaksi lateral, yaitu transaksi yang terjadi antara anak perusahaan. Jadi itulah jenis-jenis transaksi yang terjadi antara entitas dalam satu kesatuan ekonomi. Untuk lebih mudahnya, di sini kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Selama tahun 2020, terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020? Nah, di sini ada 3 skenario yang akan kita bahas terkait dengan pencatatannya. Baiklah, kita bahas terkait skenario 1, ketika seluruh persediaannya terjual. Jadi tadi kan ada transaksi antara PT Palapa dan PT Samudra, di mana PT Palapa selaku entitas induk di sini menjual persediaan ke PT Samudra. Diketahui bahwasannya beban pokok penjualan dan persediaan tersebut sebesar 6 juta. Jadi PT Palapa di sini membeli persediaan dengan harga 6 juta, kemudian PT Palapa menjual ke PT Samudra seharga 10 juta. Jadi PT Palapa sebelumnya membeli persediaannya 6 juta, lalu dijual ke PT Samudra sebesar 10 juta, dan ternyata persediaan yang dibeli PT Samudra tadi dijual ke perusahaan non-afiliasi seharga 16 juta. Langkah pertama membuat transaksi antar entitasnya. Di sini berarti terkait dengan penjualan persediaan, maka akun-akun yang terlibat nantinya adalah akun penjualan, HPP, dan juga persediaan. Karena kita fokus untuk pencatatan perpetual, jadi di sini untuk PT Palapa penjualannya sebesar 6 juta. Di sini 6 juta dijual ke PT Samudra sebesar 10 juta, yang berarti ada keuntungan yang diperoleh PT Palapa sebesar 4 juta. Sedangkan seterusnya PT Samudra, beban pokok penjualan yang dibelinya PT Palapa itu seharga 10 juta dan dijual seharga 16 juta ke perusahaan non-afiliasi, sehingga keuntungan yang diperoleh PT Samudra sebesar 6 juta. Kalau PT Palapa untung 4 juta dan PT Samudra untung 6 juta. Dan ketika menyusun laporan konsolidasi, itu biasanya kita jumlahkan penjualan anak ditambah penjualan induk. Jadi ketika melaporkan sebelum konsolidasi adalah 26 juta. Itu pun dengan beban pokok penjualan dan laba kotornya.
Jadi kita tambahkan dari induk dan anak, tapi perlu diingat ketika transaksi ini merupakan satu kesatuan ekonomi, maka transaksi yang terlibat antara dua belah pihak tersebut harus kita eliminasi. Jadi transaksi yang timbul antara PT Palapa dan PT Samudra harus kita eliminasi. Eliminasinya sebesar berapa? Karena di sini seluruh persediaan terjual, maka eliminasinya adalah sebesar harga beli dan persediaan yang dibeli oleh PT Samudra, yaitu sebesar 10 juta, sehingga penjualan kita eliminasi 10 juta dan juga beban pokok penjualannya kita eliminasi 10 juta. Sehingga nanti dilaporkan konsolidasinya penjualan tidak lagi 26 juta, melainkan 16 juta. Begitupun dengan beban pokok penjualannya yang semula 16 juta, kita eliminasi 10 juta menjadi 6 juta. Sehingga nanti laba pokoknya baik sebelum eliminasi maupun sesudah eliminasi bisa dilihat bahwa laba kotornya tetap sama sebesar 10 juta. Hanya saja, transaksi yang terjadi antara PT Palapa dan PT Samudra sebesar 10 juta tadi dieliminasi sehingga jurnal untuk eliminasi sendiri itu penjualan didebitkan sebesar 10 juta pada beban pokok penjualan 10 juta. Nah, kemudian masuk ke skenario 2, di mana seluruh persediaan belum terjual. Jadi di sini laba tidak boleh diakui. Keuntungan atas penjualan yang dibukukan PT Palapa sebesar 4 juta itu belum terrealisasi karena hingga akhir periode tersebut persediaan masih dimiliki oleh PT Samudra. Oleh karena itu, PT Palapa harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan, yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi anak sebesar 4 juta. Oleh karena transaksi persediaan merupakan transaksi hulu, maka PT Palapa mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Transaksi hulu mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PT Palapa, dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PT Samudra. Dari sudut pandang konsolidasi, persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PT Palapa harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi itu sebesar 4 juta, juga dieliminasi dengan mengurangi persediaannya, yaitu penjualan kita debitkan sebesar 10 juta, kemudian dikredit beban pokok penjualan sebesar 6 juta, dan persediaan dikredit sebesar 4 juta. Baiklah, lanjut ke skenario 3, di mana sebagian persediaan sudah terjual karena persediaan yang diperoleh dari PT Palapa baru 75% yang telah terjual. Maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi itu sebesar 1 juta, 25%-nya dari 4 juta tadi, sehingga Palapa harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan, yaitu bagian laba atas entitas anak itu sebesar 1 juta, pada investasi pada entitas anak yaitu sebesar 1 juta. Karena transaksi penjualan persediaan ini merupakan transaksi hulu, maka keuntungan yang belum terrealisasi akan dicatat secara penuh oleh PT Palapa. Transaksi hulu ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualannya itu sebesar 6 juta. Sementara itu, PT Samudra mengakui penjualannya senilai 12 juta dan beban pokok penjualannya itu sebesar 7.500.000, 75% dari 10 juta tadi. Nah, eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PT Palapa itu senilai 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta ini dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar 4.500.000, 75% dari 6 juta tadi. Nah, jurnal eliminasinya itu penjualan didebitkan sebesar 10 juta, kemudian beban pokok penjualan dikreditkan sebesar 9 juta, dan persediaan dikreditkan sebesar 1 juta. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi hulu. Penjualan persediaan di sini ada neraca saldo per 31 Desember 2020 beserta informasi tambahannya, yaitu yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta.
Yang kedua, selama tahun 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Yang keempat, sampai pada 31 Desember 2015, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Jadi pencatatannya itu PT Nusantara mencatat investasinya itu di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Di tanggal 1 Januari 2020, dia mencatat investasi pada PT Andalas di debit sebesar 900 juta dan kas di kredit sebesar 900 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas kita debitkan sebesar 150 juta, kemudian bagian laba atas PT Andalas kita kreditkan sebesar 150 juta. Dari mana dapatnya 150 juta? Dari 75% dari 200 juta. Kemudian di tanggal 31 Desember 2020, kas kita debitkan sebesar 37.500.000 dan investasi pada PT Andalas dikreditkan sebesar 37.500.000, yaitu 75% dari 50 juta. Kemudian mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi tanggal 31 Desember 2020, bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta di debit dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 60 juta. Nah, di sini ada tabel perhitungan jurnal eliminasi di mana saldo akhir disesuaikan, yaitu 952.500.000 yang didapat dari saldo akhir dikurang keuntungan belum terrealisasi. Saldo akhirnya sebesar 1.012.500.000 dikurangi keuntungan belum terrealisasi sebesar 60 juta, dapatlah 952.500.000. Kemudian ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta, dapat dari laba neto sebesar 150 juta dikurang keuntungan belum terrealisasi sebesar 60 juta. Jadi dapatlah dia 90 juta. Kemudian di sini ada jurnal eliminasi saham biasa sebesar 800 juta di debit, kemudian saldo laba sebesar 400 juta di debit, lalu bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta di debit. Kemudian bagian laba kepentingan dan pengendali sebesar 50 juta. Lalu di kredit ada dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 952.500.000 dan kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000. Kemudian ada keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi, yaitu penjualan di debit sebesar 100 juta, kemudian beban pokok penjualan sebesar 40 juta dan persediaan sebesar 60 juta dikreditkan. Lalu kita membuat kertas kerja konsolidasian. Kemudian kita masuk ke transaksi hilir penjualan persediaan. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Nah, di sini ada neraca saldo per 31 Desember 2020. Untuk prosedur konsolidasi tahun pertama pada 2020, yaitu dalam penjualan PT Andalas terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta. Jadi di sini terdapat keuntungan sebesar 30 juta. Nah, bagaimana pencatatannya? Di sini ada pencatatannya. Pada 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta di debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 900 juta di kredit. Kemudian tanggal 31 Desember 2020, ada investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta di debit, kemudian penghasilan dan entitas anak sebesar 150 juta di kredit yang didapat dari 200 juta dikali 75%. Kemudian tanggal 31 Desember 2020 mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu kas sebesar 37.500.000 di debit
dan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 dikredit. Kemudian kita menjurnal pencatatan keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 22.500.000 didebit, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000 dikredit yang didapat dari 30 juta dikali 75%. Kemudian lanjut ke prosedur konsolidasi tahun kedua pada 2021, yaitu untuk periode 2021, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dan PT Andalas pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Nah, jadi pencatatannya yaitu PT Nusantara mencatat investasinya pada PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatannya 31 Desember 2021, investasi pada PT Andalas sebesar 187.500.000 didebit dan bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 187.500.000 didapat dari 250 juta dikali 75%. Kemudian tanggal 31 Desember 2021 mencatat PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu kas didebit sebesar 75 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta dikredit yang didapat dari 100 juta dikali 75%. Kemudian PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut sebesar bagiannya dengan melakukan pencatatan pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu investasi pada PT Andalas didebit sebesar 22.500.000 dan bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 22.500.000 yang didapat dari 30 juta dikali 75%. Pada tabel perhitungan jurnal eliminasi, saldo akhir disesuaikan sebesar 1.147.500.000 yang didapat dari saldo akhir, yaitu sebesar 1.125 juta ditambah keuntungan terrealisasi sebesar 22.500.000, dapatlah 1.147.500. Kemudian bagian laba PT Andalas sebesar 210 juta yang didapat dari laba neto sebesar 187.500 ditambah keuntungan terrealisasi sebesar 22.500, barulah dapat hasilnya 210 juta. Kemudian kita membuat jurnal bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas, yaitu saham biasa sebesar 800 juta di debit, kemudian saldo laba sebesar 850 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 210 juta dan bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 70 juta di debit. Kemudian di kredit ada dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada Andalas 1.147.500 dan kepentingan non-pengendali sebesar 382.500.000. Kemudian membuat jurnal eliminasi tambahan untuk mengakui keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan pada periode 2020, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000 di debit, lalu kepentingan non-pengendali sebesar 7.500.000 di debit, dan beban pokok penjualan sebesar 30 juta di kredit. Kemudian inilah kertas kerja konsolidasian tahun 2021. Sekian pembahasan saya mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.